Shalom, shalom. Oke, seperti janji saya di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan bahas mengenai konsep penebusan atau pengorbanan. Ada sekelompok atau aliran yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu menebus hanya orang-orang pilihan saja. Doktrin ini biasanya disebut limited atonement atau definite atonement. Jadi ini aliran Calvinis ya, aliran Reform. Tapi Arminian juga memiliki konsep penebusan yang terbatas. Nah, kita mau persoalkan sebetulnya apa iya pengorbanan Tuhan Yesus itu hanya untuk sebagian orang, yaitu orang-orang yang dipilih Allah sejak kekekalan, sementara yang lain tidak. Kalau teman-teman lihat di YouTube, saya sepertinya harus mention namanya ya, karena ini menarik. Nanti kalau tertarik untuk mendalami, silakan searching Pendeta Budi Asali, lalu Mengapul Segala, lalu Pendeta MYM ya, itu sedang mengadu argumentasi ya. Dan kalau dilihat, waduh, ini satu sisi positif gitu untuk yang belajar teologi ya. Tapi untuk umat awam ini membuat kacau nih, membuat bingung. Jadi para pendeta ini saling mengklarifikasi begitu. Saling menyatakan yang ini salah, yang benar tuh begini. Lalu dengan mudahnya mengatakan sesat. Sebenarnya dalam membahas topik mengenai apakah pengorbanan Tuhan Yesus untuk semua orang bukan hal yang gampang ya, karena dan saya rasa tidak cukup satu pertemuan. Kalau misalnya memang butuh 2-3 kali, nanti mungkin kita akan lanjutkan ya. Menegaskan tentang keselamatan di luar orang Kristen atau nasib orang non-Kristen. Kan tadi di awal prolognya ada sekelompok orang aliran tertentu yang meyakini bahwa ada yang dipilih untuk ditebus, sementara yang lainnya tidak ya. Sementara yang lain tidak. Nah, bagaimana nasib mereka? Nah, maka hari ini kita akan melihat sebetulnya apakah pengorbanan Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Kristen saja atau juga untuk semua manusia. Nah, yang membingungkan itu gini, kalau orang punya argumentasi dan ada beberapa ayat yang cukup untuk mendukung argumentasi itu, sementara yang lain punya cara pandang yang berbeda dan juga ada ayat-ayat yang melengkapi itu. Kalau orang nggak mengerti keterhubungannya gitu ya, makanya Kak Ai sering bilang, kalau bisa kita hajar dulu, habiskan doktrin ya. Nanti kalau sudah habis, kita mulai mengerti keterkaitannya, kita tidak gampang dipengaruhi gitu, tidak gampang, emang iya ya, kita nggak gampang jadi orang yang setengah yakin gitu.
Jadi menurut Calvinis, kita intermezzo sedikit tentang Calvinis. Saya ada bukunya. Kalau teman-teman tertarik, ini saya tidak mempromosikan ya. Ini juga dikasih waktu itu tukeran kado. Saya dapat buku ini. Wah, betapa senangnya saya dapat buku ini ya ketika tuker kado ya. Dan buku ini bagus ya. Jadi menjelaskan pandangan para reformator. Jadi semacam katekismus tapi dari berbagai macam tokoh reformator. Nah, menurut Calvinis, anugerah itu anugerah untuk orang-orang pilihan itu tidak dapat ditolak. Roh Kudus akan membuat orang yang dipilih untuk percaya, untuk bertobat, dan tidak akan ada yang menahan. Coba. Kalau kita yang sudah diwarnai pengajaran, ya sulitnya itu masing-masing itu punya premis gitu. Kita pun juga bukan berarti gimana ngomongnya? Kan ada orang bilang gini, kalau kita belajar tuh harus mengosongkan gelas, betul ya? Kita tidak boleh terbelenggu premis ya, betul ya? Sering dengar gitu ya. Kalau saya ditanya gitu, setuju nggak? Kalau saya sedikit setuju. Kenapa sedikit setuju? Kalau belajar itu memang mesti ada dasarnya, harus ada premisnya. Tapi kita tidak tertutup untuk berbagai kemungkinan. Ini kalau saya ya. Ini saya tidak sedang menawarkan harus sama, tapi menurut saya kalau saya ditanya seperti itu, belajar itu harus mengosongkan gelas. Pada prakteknya kan kita nggak benar-benar mengosongkan gelas kan. Kalau misalnya ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, apakah kita mau terima? Kayak misal saksi Yehova bilang. Atau pengajaran Arius, Tuhan Yesus itu ciptaan. Nah, waktu itu di SOT makanya saya debatin tuh. Bukan berarti kita benar-benar terima gitu, enggak. Kita tetap punya premis. Kalaupun dikatakan tadi harus mengosongkan gelas, pada praktiknya kan enggak begitu kan. Jadi daripada kita secara praktek kita masih punya dasar pemikiran tapi bilangnya mengosongkan gelas, ya sama aja. Oke, kita kembali ke bahasan. Tolong dibuka, disiapkan ayatnya Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Sambil disiapkan, saya kasih penjelasan sedikit. Satu hal yang paling mutlak. Ini mutlak. Ini tidak bisa ditawar. Satu hal yang paling mutlak harus ditegaskan adalah bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Ini akan jadi berbeda maknanya ketika dibandingkan dengan statement, apakah ada keselamatan di luar Kristen? Bisa nangkep nggak perbedaannya? Apakah ada keselamatan di luar Kristus? Jawabnya adalah tidak. Tapi kalau pertanyaannya, bunyinya itu adalah, apakah ada keselamatan di luar Kristen? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Ada apa nggak kira-kira? Ini kalau argumentasi klasik pakainya Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mesti bedakan nih, di luar Kristus atau di luar Kristen. Kalau di luar Kristus mutlak tidak ada yang selamat. Jika Tuhan Yesus tidak menebus dosa manusia.
Nah, saya belum mau mengatakan seluruh apa sebagian. Yang jelas satu hal yang paling mutlak, yang prinsip harus ditegaskan adalah bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 kita bisa lihat, ya satu orang boleh baca. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya. Jadi kalau ada yang bilang ada keselamatan di luar Kristus, kasih ayat nih. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini harga mati. Mutlak. Tidak ada agama, tidak ada ajaran etika, dan segala kepercayaan yang dapat membuat manusia dapat diselamatkan. Selamat dalam kekristenan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Atau maupun diperkenankan masuk dunia yang akan datang tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Saya ulangi, tidak ada agama, tidak ada ajaran etika, dan segala kepercayaan yang dapat membuat manusia dapat diselamatkan atau diperkenankan masuk ke dunia yang akan datang tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi baik yang dikembalikan ke rancangan semula maupun yang diperkenankan masuk surga tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, tidak ada yang membuat manusia dapat diselamatkan. Tidak ada. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu yang memungkinkan adanya penghakiman. Kita ingat sebelum Tuhan Yesus datang berinkarnasi menjadi manusia, tidak ada kepastian, tidak ada harapan. Maka pengkhotbah bilang ya, sia-sia kami hidup. Untuk apa kami hidup? Kami tidak tahu hari esok. Tidak ada pengharapan. Tapi di perjanjian baru, jelas dikatakan. Seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pengharapan kita. Kebangkitan itu kan tanda ketaatan. Tanda kemenangan Kristus yang menyelenggarakan fasilitas keselamatan. Satu, penebusan. Untuk semua orang. Oke lah, nggak apa-apa lah, udah keceplosan. Untuk semua orang. Sebenarnya saya mau di bagian akhir. Saya mau sedikit menggocek-gocek pikiran ya. Ya udahlah. Di satu, penebusan untuk semua orang. Di semua zaman. Semua manusia. Tidak terkecuali. Kedua, Roh Kudus. 3, Injil. 4, penggarapan akan firman Tuhan melalui segala peristiwa. Kalau ada yang tanya, berarti itu yang ayat Alkitab bilang ada yang dipilih itu gimana? Ya betul ada yang dipilih. Tapi ingat, bukan dipilih untuk selamat. Dipilih untuk diselamatkan. Coba bingung nggak? Bingung ya? Saya ulang ya, biar makin bingung ya. Jadi dipilih untuk, bukan dipilih untuk masuk surga, ditentukan masuk surga. Tapi dipilih untuk dikasih kesempatan, dikembalikan ke rancangan semula, atau dimungkinkan kehidupannya dilanjutkan. Ya, kita kan tidak bisa menyamakan standar kita dengan yang lain. Sempurna kita beda sama sempurna non-Kristen. Jadi sama-sama pengertiannya itu dikasih kesempatan. Umat yang dipilih itu umat yang dikasih kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Sementara yang tidak dipilih itu tidak ada kesempatan. Kenapa? Nah, ini sukar untuk dijawab ini.
Ini pemilihan Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Ada yang dipilih itu hak prerogatif Tuhan. Haknya Tuhan. Tapi dipilih, mesti dicatat nih, bukan dipilih untuk masuk surga sementara yang lain tidak dipilih gitu, artinya binasa. Enggak begitu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Tuhan Yesus Kristus yang memikul semua dosa manusia dari manusia pertama, Adam. Yang mana yang nggak paham? Yang tadi. Waduh, coba tolong mention. Kalau tadi saya juga lupa, saya tadi ngomong apa? Oh, yang dipilih. Oke. Kalau nggak buka ayatnya deh, ya. Sebentar ya. Coba Efesus 1 ayat 4. Dibaca. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapan. Supaya kita kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Dan tak bercacat di hadapan. Nah, ini yang tadi dibilang, ini hak prerogatif Allah. Ayat ini jangan dimengerti sebagai ada yang dipilih untuk selamat, artinya masuk surga, sementara yang lain binasa. Ayat ini bukan bicara itu. Ayat ini bicara ada orang yang dipilih untuk dikasih kesempatan dikembalikan ke rancangan semula, sementara ada yang dipilih tapi tidak diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Nah, ini kompleks sebetulnya. Jelasinnya gimana ya? Kita mesti bongkar sejarah kejatuhan sampai keselamatan tuh. Dari kejadian 1 ayat 26, kejadian 3, kejadian 5 ayat 3, kejadian 6. Lalu intinya nggak semua manusia bisa dipilih. Tidak semua manusia bisa dipilih. Bahkan orang Yahudi sebelum Tuhan Yesus datang, itu juga tidak diberi kesempatan ya. Karena setelah perjanjian baru itu, Tuhan baru membuka kesempatan. Jadi orang-orang di perjanjian lama itu adalah orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak menuntut untuk dikembalikan ke rancangan semula. Kenapa? Belum ada anugerah, belum ada fasilitas keselamatan. Sesaleh-salehnya Daud, itu tidak lebih saleh daripada Paulus. Tingkat kesalehannya beda. Kan kata hamartia, kata dosa yang sebetulnya tidak memuat kata kejahatan sama sekali di situ. Coba cek nanti. Kata hamartia itu artinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah.
Oke, semoga menjawab ya. Bisa dipahami nggak nih? Tadi yang tanya siapa, Roland ya? Terjawab? Jawab ya. Oke. Tadi kita sampai pada penjelasan Tuhan Yesus memikul semua dosa manusia dari manusia pertama, Adam, sampai manusia terakhir. Amin. Ayatnya di mana? Di mana ya? Yohanes 1 ayat 29. Apa 1 Yohanes? Yohanes 1 ayat 29 kayaknya. Coba kita buka. Yohanes 1 ayat 29. Yang bunyinya, lihatlah anak domba Allah. Betul ya? Oh ya, betul. Oke. Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terus ke kata lihatlah, ke kalimat, sorry. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Coba kita buka kata menghapus. Kata menghapus dalam teks aslinya adalah airo. Apa tuh definisinya tuh? Mengambil, memikul, mengangkat ya. Kata airo berarti mengangkat ke atas. Nah, dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mati untuk mengangkat dosa manusia. Bukan untuk sebagian orang yang ditentukan selamat. Kalau tadi konsepnya Calvin apa? Tuhan Yesus menebus orang-orang yang dipilihnya ya. Orang-orang yang dipilihnya. Kalau disederhanakan gini, penebusan itu hanya efektif untuk orang-orang pilihan, sementara yang bukan pilihan itu kurang berdampak begitu. Jadi kalau dikalimatkan seperti itu konsepnya Calvin. Tapi tetap aja kalau dia katakan penebusan hanya untuk umat pilihan, bagaimana nasib orang yang tidak dipilih? Gimana nasibnya? Jadi menurut orang reform, pihak reform, Calvin, penebusan itu cakupannya tidak untuk semua orang. Hanya untuk orang-orang yang dipilih. Padahal penebusan itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang sebelum kenal Tuhan Yesus, tapi perilakunya baik. Jadi memungkinkan adanya penghakiman. Apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Oke, tapi kita tidak akan dalamin banget ya konsepnya si Calvin ini ataupun Armenian. Nanti lain waktu mungkin kita akan bahas ke situ. Kita fokus ke yang benarnya dulu. Yang benarnya gimana sih? Tadi kata menghapus dari kata airo ya, artinya mengangkat ke atas. Dari pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mati mengangkat dosa manusia bukan untuk sebagian orang yang ditentukan selamat. Tuhan bukanlah Tuhan yang mengasihi sebagian orang. Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang mengasihi semua orang, bahkan orang-orang non-Yahudi dan orang non-Kristen. Seluruh dosa dunia, bukan sebagian dosa dunia.
Ayatnya tetap dibuka kali ya, supaya kita bisa mencermati ya. Yohanes 1 ayat 29. Back coba ke ayatnya. Ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di situ nggak ada kata hanya. Yang menghapus dosa dunia ya. Tidak ada kata hanya. Hanya untuk sebagian maksudnya. Kalau hanya sebagian manusia yang menerima berkat karya salib Tuhan, pasti Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus mati hanya untuk sebagian manusia saja. Jadi maksud menghapus atau mengangkat dosa dunia artinya bahwa ia berkorban mati untuk semua manusia di dunia ini. Nah, sebagai perbandingan kita buka Amanat Agung Matius 28 ayat 18, 19, 20. Matius 28, 18 bisa di ini nggak di compare Yohanes 1:29 dengan Matius 28, 18 sampai 20 bisa di compare nggak? Oke, bisa ya. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa. Jadi bahwa keselamatan itu diperuntukkan semua bangsa. Kata semua di sini penting supaya tidak salah mengerti maksud dari panggilan Tuhan Yesus ya. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Ini kan Tuhan Yesus jelas ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa. Bukan hanya untuk orang Israel saja. Sama halnya dengan penebusan, bukan hanya untuk umat-umat pilihan saja. Nah, bagaimana orang-orang yang berbuat baik tapi karena tidak ditebus maka tidak selamat? Tuhan tidak memberikan solusi buat mereka dong. Jadi bukan, kalau di ayat ini Matius 28, bukan hanya orang Israel yang dapat menjadi umat pilihan, tapi semua bangsa. Bangsa-bangsa lain juga bisa menjadi umat pilihan. Demikian pula mestinya kata hanya juga sangat penting untuk ditampilkan di dalam Yohanes 1 ayat 29 supaya tidak salah memahami kebenaran jika memang pengorbanan Tuhan Yesus hanya untuk sebagian manusia. Harusnya ada kata hanya. Kalau hanya untuk sebagian manusia. Di situ kan nggak ada kata hanya kan. Tapi lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tidak ada kata hanya untuk sebagian. Atau hanya untuk orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan. Di situ tidak ada. Tapi di situ sekali lagi, di Yohanes 1:12, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tentu kalau Tuhan memberi wahyu, dia tidak mungkin mempersulit begitu untuk kita bisa mengerti. Tidak menyembunyikan kebenaran. Tidak menutup-nutupi begitu. Kalau ada orang yang beranggapan ini sebagian, ya udah. Emang apa ruginya sih kalau kita percaya, kita yakin kalau penebusan itu untuk semua orang, apa ruginya sih untuk kita sih?
Justru karena kita punya pikiran, kalau kita punya pikiran hanya untuk sebagian orang, itu yang membuat kita seakan-akan eksklusif. Memang kita eksklusif, tapi eksklusif di sini maksudnya menutup diri gitu, mengkhususkan diri. Jadi seperti membangun kasta ya, seperti membangun kasta. Kalau tidak ada kata hanya, berarti yang dimaksud dunia adalah semua manusia. Kita harus memandang Alkitab dengan pikiran logis tanpa terikat suatu premis tertentu. Sebab kalau sudah terikat oleh satu premis, maka tidak dapat memandang ayat-ayat Alkitab secara objektif. Tadi di awal kita sudah bahas ya. Tadi bukannya katanya kita pasti akan ada premis, iya betul. Tapi jangan terikat. Maksudnya jangan menutup kemungkinan gitu, jangan menutup diri. Premis itu penting. Kayak tadi saya contohkan. Kalau ada orang Yehova bilang, Yesus bukan Tuhan, apa kita mau terima? Arius bilang, Tuhan itu adalah ciptaan, Tuhan Yesus itu ciptaan. Apa kita mau terima? Nah, kan nggak berani kan? Jawabkan. Jadi mereka bisa dikatakan sesat apa enggak? Ya udah, saya nggak pakai pendapat saya pakai pendapat konsili, Arius ya. Tahun 325 Konsili Nisea menyatakan bahwa Arius itu sesat bidat. Konsili loh. Konsili itu kumpulan para uskup-uskup dunia. Tidak cukup hanya di 325 Masehi, tidak cukup hanya di Konsili Nisea. Tahun 381 diadakan juga Konsili Konstantinopel untuk menghabisi ajaran Arius. Tetap memperkukuh bahwa Arius itu bidat. Bukan saya yang bilang, konsili. Ya kalau ada yang bilang bukan sesat lah. Pandangan pribadi itu sama pandangan konsili itu tentu dipertanyakan kan, dibandingkan tingkat kevalitannya. Dibandingkan tingkat kevalitan. Meskipun memang tidak mutlak. Meskipun tidak mutlak ya. Tapi ini bisa jadi patokan. Kalau ada konsili menyatakan ini salah, ini bidat, kita perlu mempertimbangkan. Kita perlu mempertimbangkan. Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus memikul dosa dunia. Dalam teks aslinya, ten hamartian tou kosmo. Teks ini tidak menyiratkan sama sekali bahwa Tuhan Yesus hanya mengangkat sebagian dosa manusia. Atau yang sama dengan bahwa dia mati hanya untuk sebagian manusia. Kalau Tuhan Yesus mati hanya untuk sebagian manusia, maka dalam teks tersebut mestinya tercantum kata hanya yang dalam teks aslinya monon. Sementara kata monon tidak terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29. Monon tuh hanya artinya. Tadi kan teks aslinya bunyinya ten hamartian tou kosmo. Tidak ada kata monon di dalamnya. Jadi kalau tidak ada kata sebagian atau kata hanya, berarti memang Tuhan Yesus mati untuk semua manusia. Sementara kata dunia dalam Yohanes 1 ayat 29 menyiratkan semua manusia yang hidup di dalamnya. Jadi kalau teks ini dipahami bahwa Tuhan Yesus mati hanya untuk sebagian orang, khususnya orang Kristen, hanya untuk orang Kristen misalnya, yang ditentukan selamat, berarti suatu tindakan yang mengubah isi Alkitab. Ini sama dengan mengubah isi Alkitab. Sebab Yohanes 1 ayat 29 tidak terdapat kata monon. Tidak terdapat kata hanya atau kata sebagian. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus itu mati untuk semua manusia. Kita buka Yohanes 1 Yohanes
1 Yohanes 2 ayat 2. Satu Yohanes 2 ayat 2. Ya, dibaca. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kata seluruh dalam ayat ini penting. Kata seluruh dalam teks aslinya adalah holos, yang memiliki pengertian semua, seluruh, atau menyeluruh, dan juga lengkap. Saya ulangi, kata seluruh dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, teks aslinya adalah holos. Coba kita buka seluruh di situ. Buka teks aslinya, kata seluruh. Ya, holos, seluruh. Nah, di situ seluruh, segenap, seluruhnya, di seluruh, sepanjang, dengan utuh, lengkap. Nah, ada 2 ayat kunci di pembahasan ini. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 29. Yang kedua, ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 2. Kedua ayat ini cukup untuk membuat kita yakin, untuk membuat kita percaya bahwa Tuhan itu adalah bukan Tuhan yang hanya memilih, yang hanya mengharapkan sebagian orang saja untuk selamat, sementara yang lainnya binasa. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Satu Yohanes 2 ayat 2 menunjukkan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi atau orang Kristen saja. Bukan hanya untuk orang Yahudi atau orang Kristen saja. Seperti tadi yang saya katakan juga di pertengahan ini. Apa ruginya sih kita percaya, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua orang? Tuhan sendiri kok yang katakan, aku tidak kehendaki siapapun binasa. Oke, ayat terakhir deh. Penutup deh. 2 Petrus. Coba buka. 2 Petrus 3 ayat 9. Oke. 2 Petrus. Baca ya. Oke, tadi siapa mau baca? Baca. Tapi suaranya keras ya, lebih keras ya. Tadi kecil suaranya. Oke, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ada pertanyaan?